Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga Anda bersama keluarga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan dikabulkan doa-doanya oleh Allah SWT, Tuhan yang Maha Kuasa. Amin ya robbal alamin. Pada video ini saya dokumentasikan cara mengganti aki motor KLX 150. Sebelumnya kita harus tahu dulu seperti apa tanda-tanda aki motor itu minta diganti atau tandanya aki itu sudah soak. Yang pertama, gejalanya itu kendaraan susah di starter, bahkan tidak bisa di starter lagi. Berikutnya, klakson itu tidak berbunyi dengan nyaring, bahkan tidak bisa berbunyi sama sekali. Jika motor dilengkapi dengan voltmeter, pada kondisi kunci kontak on, voltase aki itu di bawah 12 volt. Biasanya jika sudah di bawah 11 volt, aki itu sudah sulit untuk memutar dinamo starter, atau bisa dikatakan aki itu sudah mulai soak atau sudah mulai rusak, dan itu perlu dilakukan pengecekan atau penggantian aki. Caranya langsung saja kita lepaskan bodi samping kanan dan kiri terlebih dahulu. Jika bodi sudah terlepas, selanjutnya lepaskan jok. Dengan cara melepas baut ini, lakukan cara yang sama pada sisi sebelah kanannya. Untuk posisi aki KLX 150 itu ada di sini ya. Selanjutnya, kita lepaskan dua baut ukuran 10 ini untuk melepas cover akinya. Untuk aki KLX, sesuai rekomendasi pabrikan, yaitu memakai aki kering dengan spesifikasi 12 volt 6 ampere. Itu juga bisa memakai aki Satria FU. Tapi harga aki dengan kapasitas 6 ampere itu cukup mahal, kisaran 250 ribuan lebih ya. Ini penampakan aki lama saya. Aki ini 12 volt 3,5 ampere, brand dari Toyo, bukan brand besar ya, brand aki yang tidak terkenal. Seingat saya harganya ini di kisaran 120 ribu. Jadi apakah aki dengan kapasitas kecil yang tidak sesuai dengan rekomendasi ini bisa dipakai untuk menggerakkan dinamo starter? Jawabnya itu bisa. Aki ini sudah saya pakai sekitar 1 tahun lebih ya, dan itu aman, kuat untuk memutar dinamo starter juga. Berikutnya, lepas kabel pada kepala aki supaya lebih aman dalam melepas aki, baik aki motor apalagi aki mobil. Usahakan melepas kabel min atau kabel massa terlebih dahulu, berikutnya kabel plus atau kabel apinya. Ini aki baru yang akan saya pasang, spesifik akinya ini. Kapasitas aki ini juga tidak sesuai rekomendasi pabrikan. Ini kapasitas akinya itu 12 volt 5 ampere. Saya beli aki ini dengan harga 150 ribu. Kita tuliskan tanggal pemasangan akinya karena nanti bisa kita gunakan untuk mengecek berapa lama aki ini bisa bertahan digunakan di motor KLX 150 ini. Apakah aki ini bisa PNP dipasang pada box aki motor? Jawabnya tidak, karena aki ini sedikit lebih besar dari aki standar KLX. Jadi kita perlu memotong sudut box aki ini sedikit seperti ini. Berikutnya kita masukkan aki barunya. Setelah itu pasang soket kabel positif atau kabel api terlebih dahulu. Lanjutkan dengan memasang kabel pada kaki negatif atau kabel massanya. Jadi prosesnya sudah selesai pemasangan akinya. Kita cek kapasitas voltase akinya pada voltmeter. Pada posisi kunci on, mesin pada keadaan mati, aki normal berada pada 12,6 volt. Kita coba hidupkan. Pengisian juga normal, berkisar di antara 13 sampai 15 volt. Jadi kalau misalkan lebih dari 15 volt, jadi pengisian aki ini tidak normal. Bisa jadi regulator atau kiproknya itu sudah mulai rusak.
Cukup sekian, semoga video ini ada manfaatnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.